Salam saudara-saudara, kembali bertemu di channel pelayanan IRMC. Dan puji Tuhan, sesuai janji saya bahwa kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 2-8. Nah, kalau minggu yang lalu atau kesempatan yang lalu kita sampai pada ayat yang ketiga. Nah, sekarang kita baca Kidung Agung pasal 5 ayat 4. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Cukup. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi alasan mempelai tidak patuh panggilan atau bajuku telah kutanggalkan, apa kau akan menanggalkan lagi? Nah, itu adalah alasannya tidak patuh. Jadi gereja pada akhir zaman banyak gereja yang tidak patuh. Memang melakukan aktivitas, tetapi seringkali juga tanpa sadar melukai hati Tuhan. Orang yang tidak sadar itu biasanya tidak mengerti apa yang dia berbuat, ya. Jadi kadang dia pikir melayani Tuhan, padahal itu kadang-kadang untuk kebesaran namanya saja, ya. Aku dan aku. Padahal firman Tuhan tidak inginkan seperti itu. Kenapa? Cukup dia yang berkorban di atas kayu salib. Seperti dalam Kidung Agung pasal 5 yang terkait jiwanya pada kain tudung tabernakel pada lapis ketiga, yaitu kulit domba jantan berwarna merah. Itu melambangkan bahwa Tuhan Yesus yang melindungi, yang memberkati, yang memimpin gerejanya. Jadi bukan kita yang menjadi besar, tetapi biarlah Tuhan di atas segala-galanya. Jadi saudara-saudara, kita sebagai gereja pada akhir zaman diingatkan supaya kita sadar, supaya kita terjaga. Jangan tidur terus. Lakukan aktivitas. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti halnya mempelai. Dia tertidur, tapi hatiku bangun. Karena dia merasakan ada nilai-nilai kebaikan yang Tuhan berikan kepada dia. Walaupun dia posisi malas, tapi nuraninya menggedor. Sadarlah, kalau engkau tanpa Tuhan, engkau tidak menjadi apa-apa. Nuraninya terus menggedor. Kekuatan ilahinya dalam dirinya menggedor. Ayo bangun, ayo bangun. Coba Matius pasal 22 ayat 5. Matius pasal 22 ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ya, ada panggilan Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing, tetapi mereka beralasan. Itu juga gambaran kita gereja pada akhir zaman, banyak alasan. Ya, jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti juga orang yang melayani Tuhan, kadang-kadang mereka beralasan bahwa saya yang paling baik, aku yang paling baik. Oh, kamu nggak level, kamu tuh baru anak kemarin, tidak tahu apa-apa. Saya yang punya. Itu juga sama halnya orang yang banyak alasan. Dia tidak sadar. Hamba Tuhan itu adalah seperti keset. Saudara kalau datang ke rumah, di depan pintu juga ada tulisan welcome. Ya, itu tempat orang mau masuk pintu. Jadi kalau kita berdiri, kita bersihkan dulu tuh sepatu. Di welcome itu, di tempat di keset itu. Begitu sudah begitu bersih baru dia masuk. Itu juga hamba Tuhan. Jadi nggak ada yang merasa saya paling dipakai Tuhan, saya yang dipakai ini. Tidak, kamu adalah keset, hamba.
Saya menyadari itu. Jadi orang mau mencaci maki, orang mau nyinyir atau apapun, kita hanya katakan, Tuhan, jika Engkau berkenan, maka Engkau yang menyelesaikan semua rencanaku, semua pelayananku, semua pekerjaanku. Tidak ada alasan saya untuk menolak, tidak ada alasan saya untuk mengelak ini. Walaupun saya tahu Tuhan resikonya A, B, C, dan C. Tetapi janji Tuhan luar biasa. Nah, reaksi Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki manakala dia berdiri di muka pintu mengetok, tapi dia dibuka-buka oleh mempelai perempuan, yaitu ia memasukkan tangannya melalui lubang pintu untuk membukanya seperti orang yang telah menunggunya. Ayat 4, coba baca lagi. Kidung Agung. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Ya. Jadi sang mempelai perempuan ini berkata, menceritakan gini, kekasihku memasukkan tangannya ke lubang pintu, lalu menjadi berdebar-debar. Ini menyiratkan pekerjaan Roh Kudus pada jiwa atau sang mempelai gereja. Jadi pekerjaan tangan Tuhan yang penuh dengan mur, menempel di gagang pintu itu, mengisahkan itu pekerjaan Tuhan untuk mengerjakan jiwa-jiwa, untuk menyadarkan gereja bahwa ada perbuatan Tuhan di situ. Responnya tergantung gereja masing-masing. Mau respon cepat dengan panggilan Tuhan, atau beralasan, atau nanti, atau merespon cepat tapi dengan bersungut-sungut, atau dengan kamuflase, atau dengan kepura-puraan. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 110 ayat 3. Mazmur 110 ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ya, luar biasa. Ya. Jadi manakala Tuhan mempelai laki-laki memasukkan tangannya ke lubang pintu itu mengisyaratkan pekerjaan Tuhan sedang terjadi untuk gerejanya. Supaya apa? Supaya hatinya terbuka, tapi tidak memaksa. Dia hanya mengetuk. Dia bisa saja mendobrak atau membuka. Kenapa? Karena dia yang megang kuncinya. Dia mungkin memegang kunci maut. Coba baca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat 14. Kita akan banyak ayat, nggak apa-apa ya. Jadi supaya kita lebih paham, nggak gagal paham. Jadi saudara juga lebih gampang memahaminya. Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, terjadi pertobatan Lydia. Jadi terbuka hatinya oleh firman Tuhan, Lydia bertobat. Itu juga yang diharapkan terjadi pada gereja-gereja di akhir zaman ini.
supaya terhindar dari masa antikris, masa kesusahan, maka kita membenahi diri dengan ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan, berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, bersedekah atau berkorban juga karena mencintai Tuhan, bukan karena aku, ya. Betapa hinanya engkau kalau berkorban, itu aku yang bikin, besar kapital, tapi Tuhan dengan huruf kecil. Saya sedih kalau mendengar itu. Saya berharap saudara yang mendengarkan siaran ini memahami firman Tuhan dengan kerendahan hati, membuka hati untuk menelah firman Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga menjadi kekuatan buat saudara untuk bekerja, hidup, melayani, karena Dia berkenan pada saudara, bukan saudara yang memperkenankan diri. Perbedaannya di situ. Melayani, bekerja, beribadah, berdoa, biarlah Tuhan yang berkenan, bukan kita yang memperkenankan diri. Oleh sebab itu, supaya ibadah kita, pekerjaan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita jauhkan diri dari aku yang besar di depan kita, tapi biarlah Tuhan yang ada di depan kita. Jadi pertobatan Lydia itu juga digambarkan sebagai terbukanya hati. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, apa yang saya bilang tadi? Biarlah ibadah kita, pekerjaan kita, Tuhan yang berkenan, bukan kita yang memperkenankan. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja atas hidup kita, maka Dia yang akan membimbing kita memahami firman Tuhan. Tidak peduli siapapun itu yang menyampaikan, tapi kalau Roh Kudus bekerja untuk hati saudara, maka itu menjadi berkat buat saudara. Karena apa? Karena mata saudara hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pembicaranya. Oleh sebab itu, gereja Tuhan di akhir zaman dituntut menjadi gereja yang dewasa. Karena banyak hal yang akan terjadi mengikuti aktivitas gereja di akhir zaman. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan akal sehat, akal budi, dan Tuhan berkenan atas semua apa yang kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau ada orang mencibir saudara atau menghina saudara karena kecintaan saudara pada Tuhan, anggap itu kertas ujian buat saudara. Begitu saudara bisa menyelesaikan soal itu, saudara akan naik kelas ke tingkat yang lebih baik. Jadi nggak gontok-gontokan, nggak berbantah-bantahan dengan saudara-saudara kita, tetapi kita akan bawa dalam doa, ya Tuhan, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kondisi mempelai di dalam Kidung Agung itu adalah gambaran gereja Tuhan, ya kita semua. Nah, oleh sebab itu, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, itu ada kaitannya dengan Tuhan Yesus mempelai laki-laki memasukkan tangannya di gagang pintu itu, meletakkan tangannya di pintu. Ayo, Wahyu 3 ayat 7.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, benar kata firman Tuhan. Sebetulnya pada waktu mempelai itu datang kepada mempelai perempuan dalam Kidung Agung, dia bisa saja membuka paksa. Kenapa? Dia kok yang pegang kuncinya. Tetapi saudara-saudara, dia ingin membuka hati, gambarannya begini. Dia tidak mau memaksakan orang untuk membuka diri, membuka hatinya. Ya, biarlah nanti akan menemukan kunci yang pas. Dia sadar tuh nanti bagaimana supaya dia sadar gitu. Biar nanti itu kesadaran dengan kunci yang pas. Makanya seperti kunci cocok dengan kelubang kuncinya, tidak usah dipaksa kecuali ada yang tidak benar dalam dirinya. Jadi kalau ada hal yang tidak benar, baru Tuhan paksa kita, buka paksa supaya terbuka hati kita. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Dapat sakit dulu, dipaksa sama Tuhan, baru terbuka hati kita. Sudah diperingatkan sama Tuhan melalui orang-orang lain, nanti kamu itu salah karena ada akunya di situ. Kalau kamu lanjutkan, nanti Tuhan akan murka. Malah menyampaikan dicaci maki, dihujat, dikutuk dan sebagainya. Loh, biarlah Tuhan. Makanya oleh sebab itu jangan sampai Tuhan tuh memaksa. Makanya kan Tuhan tidak memaksa. Mempelai laki-laki tidak memaksa mempelai perempuan untuk bukakan pintu. Tidak. Dia hanya menaruh tangannya saja. Artinya dia sudah meninggalkan perbuatan tangannya yang penuh dengan mur, dengan wangi-wangian. Artinya ada perbuatan Tuhan di situ. Jadi perbuatan Tuhan manis tertinggal di situ untuk mengerjakan hati yang keras. Jadi setiap pekerjaan Tuhan itu menghasilkan hal yang manis buat gerejanya. Tapi seringkali gerejanya menolak dengan berbagai alasan. Saya sedang mengerjakan ladang, saya ini dan itu dan sebagainya. Jangan sampai hal yang dialami oleh gereja atau mempelai di dalam Kidung Agung dialami oleh saudara, ya. Menyadari tapi sudah telat. Jadi jangan sampai gitu, saudara-saudara. Lalu kembali ke Kidung Agung tadi. Tadi ayat 4 ya, sekarang ayat 5. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Ya, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur. Tanganku berteteskan mur. Berteteskan cairan mur jari-jariku. Ya. Pada pegangan kancing pintu. Ya. Ini jangan sampai saudara terjadi pada saudara. Menyadari ada pekerjaan Tuhan buat saudara hingga saudara bangkit. Lalu dikatakan, aku bangun membuka pintu bagi kekasihku. Jangan sampai hal ini terjadi buat saya dan saudara. Menyadari kebaikan Tuhan, menyadari perbuatan Tuhan, tapi sudah terlambat. Kenapa? Selanjutnya baca lagi. Ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu, aku membuka diri. Terus? Tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari ia, tetapi tak kutemui. Ya? Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai posisi kita bergereja dari kecil sampai dewasa, sampai punya anak cucu, tapi dengan pola yang salah. Ada aku di situ, ada kultuisme di situ.
Ini sama juga. Gereja atau mempelai yang malas untuk bangun, tapi begitu menyadari posisinya sudah berubah. Tidak seperti pertama kali dia ngetuk, harusnya dia buka, ya Tuhan mari masuk. Oke sayangku mari masuk. Padahal dia sudah memanggil begitu manis, merpatiku, dindaku, idam-idamanku, tetapi diabaikan oleh mempelai itu. Tapi pada ayat yang kelima dan 6, menyadari kehadiran Tuhan, menyadari kehadiran mempelai, tapi sudah terlambat. Kekasihku sudah pergi, dia sudah lenyap. Bingung, gelisah. Dia menyesal kenapa saya tidak merespon pada awal dia mengetuk pintu. Kenapa baru sekarang ya Tuhan? Jangan sampai air matamu menetes karena kelalaian saudara. Karena saudara tidak membukakan pintu pada waktu Tuhan mengetok. Saya ingatkan pada saudara, firman Tuhan itu berlaku untuk saya dan saudara. Gambaran gereja Tuhan yang dalam Kidung Agung pasal 5, betapa mempelai menceritakan kondisinya. Akhirnya pada ayat 5 dan 6, dia merasa kecewa. Begitu dia sudah sadar, tapi keadaannya terlambat, timingnya tidak tepat. Karena dia sudah menyanyiakan pengorbanan, yaitu tudung yang berwarna merah untuk menutupi kemah suci. Dia buka. Tapi begitu sadar, itu adalah penutup yang penting buat kehidupan bergereja, tapi dia sudah meninggalkan. Mempelai laki-laki sudah meninggalkan, lenyap. Kristus ingin dicari selama ia bisa dicari, selama bisa ia ditemui. Jika kita melewatkan waktu kita, kita bisa kehilangan jalan kita. Perhatikan ini. Jadi wajarlah kalau Kristus menolak kita sebagai teguran karena kita menunda-nunda. Nanti saja. Kalau saya sudah umur 60 tahun, sudah sakit-sakitan, sudah batuk, sudah bengek, saya akan terima Yesus, masuk surga. Enak betul. Dipikir surga punya nenek moyang lu kan? Bukan seperti itu. Saudara bisa renungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai terlambat. Karena apa saudara-saudara, pada ayat sebelumnya dia memanggil kita sebagai dinda manisku, idam-idamanku, tapi kita asik, cuman beranjak saja buka pintu aja tidak mau karena alasannya berbagai macam alasan. Nah saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah itu gereja merenung, mempelai wanita itu merenung, ia masih menyebut kekasihnya. Mempelai gereja menyesal, seperti pingsan aku ketika ia menghilang, seperti pingsan. Jadi kayak disambar petir, jeger. Waduh, kenapa kemarin saya tidak membuka pintu buat dia? Menyesal. Lalu ayat selanjutnya, aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Oke. Setelah dia tahu mempelainya pergi, dia tidak pergi tidur lagi. Dia mencari, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Dia tidak pergi tidur lagi. Akhirnya dia mencari. Ku cari dia, ku panggil dia. Gereja kehilangan Kristus, tetapi tak ditemui, tetapi tak disahutnya. Lanjutnya. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya?
katakanlah bahwa sakit asmara aku. Oke. Bayangkan orang sakit asmara itu kalau sekarang itu stres ya, tertawa sendiri, ada pohon besar, oh sayangku manisku, aku pingin cantik. Ya, lagunya seperti apa itu? Ya, imajinasinya pohon yang berwarna-warni seperti kekasihnya dicium-cium. Itu orang yang lagi pusing. Ya. Lalu konsekuensi dari gereja yang terlambat meresponi panggilan Tuhan adalah ayat 7. Konsekuensi dari gereja mempelai yang terlambat merespon panggilan Tuhan, ayat 7 baca. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku. Dilukainya. Selendangku dirampas. Selendangnya sebagai penutup aurat atau sebagai penutup tubuhnya dirampas. Terus oleh penjaga-penjaga tembok. Penjaga-penjaga yang kokoh. Jadi dia pergi keluar mencari di mana kekasihku. Malah dia ditemui peronda-peronda kota. Kenapa? Peronda kota menganggapnya sebagai perempuan cabul karena keluar pada malam hari pada waktu mereka ronda. Bayangkan. Ini akibat dari terlambat merespon panggilan Tuhan. Dan ibaratkan orang-orang akan menganggap dia seorang perempuan dursila, perempuan cabul. Walaupun kerinduannya menggebu-gebu, dia sudah menyadari bahwa dia butuh kekasih pujaannya. Kalau sekarang gambarnya adalah walaupun gereja sepertinya sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi kalau sedang bermuram durja, dianggapnya dia adalah orang yang pendosa, dikecam, dicela sebagai pendosa, seperti Hana berdoa dalam hati pedih, disangka mabuk dan disangka perempuan dursila. Dalam 1 Samuel ayat 1, 14 dan 16. 1 Samuel 1 ayat 14 dan 16. Lalu kata Eli kepadanya, Ya. berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Nah, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah, terus? Ya. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lamanya. Ya. Jadi seringkali kita ini nanti kalau keadaan gereja pada akhir zaman seperti itu, terlambat, mengalami masa-masa yang sulit, dicemooh, dipukuli. Nah, saudara-saudara, tentunya saya dan saudara tidak mau menjadi orang-orang yang tertinggal lagi dalam kegerakan. Saya dan saudara berharap masuk dalam kesatuan tubuh Kristus untuk menyongsong kedatangannya dengan utuh, dengan hati yang tulus ikhlas. Setelah mempelai menyadari bahwa ia sudah dilecehkan, bahkan selendangnya pun dirampas, padahal selendang itu untuk menutupi tubuhnya, dipermalukan sedemikian rupa. Karena apa? Terlambat merespon panggilan Tuhan, terlambat merespon panggilan mempelai laki-laki, maka dia masuk dalam masa kesusahan, dipukuli sama peronda kota yang kokoh, yang kuat. Ayat 8 tolong baca sekali lagi. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya?
Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Jadi begini, setelah mempelai perempuan itu tidak menemukan kekasihnya, dia menemui teman-temannya, putri-putri Sion, dan berkata, "Ya, Ses, aku lagi sakit, Ses. Kenapa sakit jatuh di sini, ditinggal mempelai, Ses? Aku harus bagaimana, Ses?" Kalau terjemahan bebas bahasa Betawinya, harus bagaimana, Mpok, gue nih? Laki gue ninggalin, sakit hati gue. Artinya begini, jadi setelah dia mengetahui bahwa mempelai laki-laki pergi, dia meminta tolong teman-temannya. Kalau sekarang kita ada beban, kita minta tolong pada teman-teman seiman kita untuk mendoakan supaya diampuni dosa kita. Berdoa bersama-sama, Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kesalahannya jika Engkau berkehendak. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saudara menjadi gereja yang utuh, sehingga dalam menyongsong mempelai laki-laki, Kristus sendiri sebagai kepala, kita dalam keadaan siap sedia. Jangan sampai Tuhan memaksa kita atau bahkan meninggalkan, mengacuhkan kita seperti tidak dihiraukan. Akhirnya kita tertangkap oleh peronda-peronda kota, memasuki masa yang sulit. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara menjadi orang-orang yang masuk dalam kegerakan untuk menyongsong gereja yang gereja yang kudus, yang Yesus sebagai kepalanya. Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan juga memberkati channel pelayanan ini yang dipimpin oleh Pastor Peter BS, supaya lebih banyak menjangkau jiwa, memberi firman sesuai dengan Tuhan yang berikan, supaya kita dapat pemahaman yang baru, pemahaman yang benar dari Tuhan. Biarlah Tuhan berikan, jauhkanlah kami dari ego kami, dari aku kami yang di depan, tapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan ini, dan saudara diberkati karena pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah melimpah buat saudara, dan teruslah bergerak, karena Tuhan suka orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Amin.